Dialah Allah yang Maha Pengampun, Dialah Allah yang Maha Perkasa, Dialah Allah yang Maha Besar, Dialah Allah yang Maha Agung, Dialah Allah tempat kita semua akan dikembalikan. Kaum muslimin, dalam kehidupan ini kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah Ta'ala sudah memperingatkan kita semua melalui firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Laki-laki, perempuan, anak-anak, muda, orang tua, orang kaya, orang miskin, pejabat, konglomerat, jenderal, presiden, semua kita akan merasakan yang namanya kematian tanpa terkecuali. Sebab itu sudah merupakan janji Allah dan sudah merupakan kepastian dalam kehidupan ini. Lalu persoalan kita bukan soal mati, tapi masalah kita semua adalah bagaimana kehidupan kita setelah yang namanya kematian. Tentunya dalam kehidupan ini kita selalu mengharapkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik nantinya di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Itu harapan kita semua dan cita-cita kita bersama, di mana kita mengharapkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang baik. Tentunya tidak hanya sekedar doa, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Bagaimana cara kita supaya memperoleh kehidupan nantinya di akhirat dengan kehidupan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, cara kita yang pertama untuk menggapai husnul khotimah, menggapai akhir hayat yang baik, tentunya kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Bahwa dalam kehidupan ini kita semua tidak terlepas dalam pandangan Allah. Dialah Allah yang menghidupkan, Dialah Allah yang mematikan, Dialah Allah tempat kita bergantung, Dialah Allah tempat kita mengadu, Dialah Allah yang Maha Pengampun, Dialah Allah yang Maha Perkasa, Dialah Allah yang Maha Besar, Dialah Allah yang Maha Agung, Dialah Allah tempat kita semua akan dikembalikan. Kaum muslimin, dalam kehidupan ini kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah demikian, yakin dan percayalah, kita semua tidak akan berani berbuat maksiat. Kenapa kita berani berbuat maksiat, sayyiat, dolalat, mukhalafat? Karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Dan itulah selemah-lemah iman. Di kantor kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada Allah. Manakala kita ingin berbuat maksiat, korupsi, kita merasa diawasi oleh Allah. Di kamar mandi sekalipun kita merasa diawasi oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, tentunya kita bertaubat atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah. Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Boleh jadi pakaian kita bagus, boleh jadi pakaian kita mahal, boleh jadi tampang kita indah dan menawan, tapi itu tidak ada jaminan kita terlepas dari yang namanya dosa. Adalah Rasul yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak Adam, manusia, itu pasti berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu
mereka yang minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar. Adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, contoh dan tauladan kita. Beliau tidak kurang itu istighfarnya 70 kali dalam sehari semalam. Dalam riwayat lain 100 kali. Rasul adalah manusia yang mulia, jauh dari dosa, tapi beliau masih saja istighfar, mohon ampun kepada Allah tidak kurang 70 kali dalam sehari semalam. Kita banyak dosa, banyak salah kepada Allah, sesama manusia, kepada makhluk yang lain. Kita masih enggan dan malas untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, perbanyak taubat, istighfar kepada Allah. Lalu yang ketiga, tentunya kita beramal saleh. Wal 'asr, kata Allah, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini berada dalam kerugian, berada dalam kerugian. Lalu apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, mereka tidak merugi. Lalu mereka yang beramal soleh, ya infak, ya zakat, sedekah, salat malam, salat duha, baca Quran, itulah orang-orang yang beramal soleh. Mereka itu tidak berada dalam kerugian, kata Allah. Lalu mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, dan mereka yang saling menasihati dalam kesabaran. Kita beramal soleh tentunya untuk menggapai husnul khotimah.